Baik, selamat siang sahabat NK Academy dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, tim NK Academy Webinar. Saat ini kita sudah masuk ke NK Academy Webinar yang ke-7. Dan Alhamdulillah sudah hadir juga narasumber serta host kita. Kali ini kita akan coba mengangkat tema yang cukup menarik di dunia development, dunia produksi geothermal production, dengan tema Optimization of Geothermal Production Process through Geochemical Interventions for Sustainable Geothermal Development. Dan pembicara kali ini adalah Bapak Muhammad Andika, Major Science, beliau adalah Production Geochemist di Sarula Operation Limited. Alhamdulillah sudah hadir di siang hari ini. Serta host kita seperti biasa, Bapak Dr. Eng Yunus Daud, MSc, Ketua Magister Program Geothermal Eksplorasi dan founder dari Newquest Geotechnology. Selanjutnya akan saya bacakan dulu CV dari host kita, Dr. Yunus Daud, Magister Science. Beliau ada ketua dari GRC UI, Geothermal Research Center, Universitas Indonesia sejak tahun 2018. Beliau juga ketua, seperti yang disebutkan di awal, ketua dari Geothermal Exploration Master Program, Universitas Indonesia dari tahun 2012. Beliau juga founder dari Newquest Geotechnology, sebuah perusahaan yang mendapatkan Best Geothermal Exploration Services Company. Dan beliau juga tergabung dalam tim ekspor di Direktorat Panas Bumi TBTKE sejak 2006 sampai saat ini. Background education beliau adalah Dr. Engineering di Geothermal Exploration Kyushu University di tahun 98 sampai 2002, serta juga melakukan postgraduate diploma di Geothermal Energy Technology di Geothermal Institute, the University of Auckland, New Zealand. Selanjutnya acara kami serahkan kepada host kita, Dr. Yunus Daud, dipersilakan. Terima kasih, Mas Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada, saya sebut Mas saja karena jauh lebih muda ya, Mas Andika, MSI yang sudah hadir di webinar NK Academy webinar yang ke-7. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat siang Mas Andika. Juga kepada sahabat NK Academy webinar yang saya hormati, yang semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga insya Allah di era pandemi ini dalam kondisi fit, dalam kondisi sehat, dan senantiasa terjaga. Terima kasih kepada seluruh sahabat NK Academy yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Ya, hari ini kita akan membahas tema tentang optimization of geothermal production processes through geochemical interventions for sustainable geothermal development. Saya kira ini topik yang menarik. Namun sebelum saya mempersilahkan Mas Andika untuk berbicara, mungkin bagi sahabat NK Academy yang belum mengenal NK Academy, mungkin Mas Surya bisa tampilkan sekali lagi. Saya ingin memperkenalkan sedikit saja brief tentang NK Academy. Ya, next please. NK Academy adalah Geothermal Center of Excellence ya, di bawah PT Newquest Geotechnology yang menyelenggarakan training courses, webinars, e-learnings, as well as corporate in-house courses for improving knowledge and skills in geothermal resources and technology. Dan setiap kali kita menyelenggarakan courses ataupun webinar, kami juga memberikan NK Academy Certificate. Mudah-mudahan bermanfaat. All courses are delivered by NQ Professional Associate. The quality of all courses and research are evaluated by NQ Academy Board. Juga NK Academy memberikan research facilities
dan supervisions untuk mahasiswa undergraduate maupun postgraduate, baik yang master maupun yang doktor di dalam menyelenggarakan menjalankan tugas akhir untuk skripsi, untuk tesis maupun juga untuk disertasi. Next please. Ya, ini secara ringkas bahwa program NQ Academy itu menyelenggarakan program yang memang dikhususkan untuk internal human resources development, seperti NQ Scholarship Awards. Kami memberikan scholarship untuk karyawan Newquest Geotechnology. Juga ada NQ Training and Workshop. Ini juga diberikan kepada internal. Namun juga kami memberikan eksternal. For external HR development, including NQ Academy webinar seperti hari ini, kemudian professional training courses, in-house training services, student internship and research. Ini kami komitmen untuk terus memberikan kontribusi dalam pengembangan SDM di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan kita juga akan berkontribusi di tingkat regional, dan mudah-mudahan juga bisa di tingkat yang lebih luas lagi di internasional. Baik, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, Mas Muhammad Andika. Saya ingin membacakan kurikulum vitae-nya, mungkin di-share ya. Mas Muhammad Andika MSI ini merupakan production geochemist di Sarula Operation Limited sejak 2016 sampai sekarang. Kemudian pernah juga menjadi geoscientist and management team member at Energy Kinan International 2014 sampai 2017. Juga pernah geochemist at GFZ Potsdam, Germany, ya, 2010 sampai 2014, dan juga geochemist at Pertamina Geothermal Energy 2008 sampai 2010, dan mengawali karirnya pernah juga junior geochemist at Batam 2006 sampai 2008. Beliau memang spesialis geochemist, ya, menyelesaikan pendidikannya, ya, itu di S1 di Bachelor of Science di Department of Chemistry University of Indonesia 2000 sampai 2005. Kemudian lanjut Master of Science in Material Chemistry, departemen yang sama di Universitas Indonesia, dan mudah-mudahan ke depan lanjut lagi menyelesaikan program doktornya insya Allah dalam waktu dekat. Ya. Saya kira itu terkait dengan topik ini cukup menarik. Jadi optimization of geothermal production processes through geochemical interventions. Ya. For sustainable geothermal development. Jadi ini tema yang menarik hari ini, bahwasanya geothermal power plant sudah banyak di Indonesia dan di seluruh dunia. Namun satu hal yang kita perlu concern adalah bagaimana agar pengembangan geothermal ini bisa sustainable ke depan, karena ini merupakan heritage, ya, yang bisa diwariskan kepada generasi anak cucu kita, gitu. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fokus, melakukan monitoring, ya, termasuk juga intervention dan sebagainya, adalah dalam hal produksi, khususnya berkenaan dengan fluid characteristics, baik itu ada yang disebut scaling maupun juga corrosions, gitu. Dan mungkin problem-problem lain yang related to fluids, ya. Dan ini bisa dipandang dari sisi chemistry. Saya kira nanti Mas Andika akan bisa menjelaskan ini panjang lebar. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana ini semua bisa dioptimasi, gitu. Sehingga mudah-mudahan power plant ini akan bisa beroperasi secara baik, karena terpantau dengan baik, kemudian ada problem solving yang dilakukan secara rutin, dan ini memang butuh keahlian khususnya yang berkenaan dengan
chemistry ya. Ini menarik karena itu saya tidak ingin berpanjang lebar di dalam menjelaskan ini karena memang ada ahlinya, Mas Muhammad Andika. Saya kira silakan waktu dan tempat kami persilakan seluas-luasnya. Terima kasih. Monggo. Ya, terima kasih Pak Yunus Daud atas kesempatannya dan juga kepada Newcast Academy. Hari ini saya akan berusaha share pengalaman saya mengenai optimization of geothermal production process through geothermal interventions for sustainable geothermal development. Jadi memang ini diperlukan untuk sustainable geothermal development. Oke, bisa di-share. Ya, next. Ya, next. Ya, berhubung tadi sudah disebutkan pengalaman kerja, jadi kita langsung saja ke outline. Outline-nya pertama adalah background dan introduction, kemudian geothermal fluid, yang ketiga adalah plant processes, yang keempat adalah geochemistry monitoring, dan yang kelima ada beberapa special topik yang menarik mengenai plant process dan production geochemistry. Oke, selanjutnya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan data yang paling akhir kita mempunyai 330 lokasi geothermal dan potensinya hingga 24 gigawatt. Dan hingga sekarang sudah 90% dari potensial tersebut yang sudah menjadi power plant. Ini merupakan hal yang sangat menggembirakan karena 2 kali dari yang sudah terinstall di 2015. Dengan semakin banyaknya power plant yang terinstall, maka kemudian kita akan menghadapi beberapa problem yang harus kita solve dan kita cari root cause-nya, terutama yang berhubungan dengan geochemistry proses di surface. Dan tujuan dari presentasi ini adalah apa saja sih hambatan utama dalam mengoperasikan geothermal power plant, khususnya dalam bidang geokimia dan bagaimana kita mengelolanya. Oke, selanjutnya kita melihat di introduction selanjutnya. Ya, jadi ya ini semua beberapa hal yang sudah kita ketahui, dan ya 90% dari production geothermal fields adalah liquid dominated system, sisanya adalah vapor dominated system. Dan karena kondisi high temperature dan liquid dominated system ini, maka banyak chemical element yang terdissolve, terutama silika, ada calcite, dan elemen-elemen yang lain yang akan menciptakan corrosion dan scale problem. Jadi corrosion dan scale-nya dua masalah yang terjadi di lapangan geothermal, dan mayoritas yang terjadi adalah scale, yang mana akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, ya saat ini di Indonesia telah beroperasi sekitar 84% dari liquid dominated, yang sisanya adalah vapor dominated. Dan karena volcanic fingerprint, maka dalam properties dari geothermal fluid tersebut tidak hanya netral, tapi juga ada beberapa sumur yang mempunyai pH asam, walaupun ini tidak banyak ya. Dan near neutral geothermal fluid akan memiliki scale problem, dan ya seperti sudah kita ketahui secara logik bahwa geothermal fluid yang ber-pH asam akan cenderung terjadi korosi. Ya, namun ada beberapa fakta yang menarik bahwa ternyata sumur-sumur asam tidak hanya menyebabkan korosi, tapi juga bisa menyebabkan scaling. Nah, nanti kita akan lihat hal tersebut. Selanjutnya. Ya, kita beralih ke topik yang pertama, yaitu liquid dominated system. Nah, ini adalah sistem yang paling populer baik di dunia maupun di Indonesia, dan dari
liquid dominated system ini ada beberapa sistem pembangkitan yang bisa dipilih. Yang pertama adalah direct use. Direct use kita gunakan langsung baik untuk pengeringan atau untuk heating, house heating. House heating biasanya terjadi di negara-negara yang mempunyai suhu dingin seperti di Eropa. Mereka menggunakan ini untuk pemanas ruangan. Kalau di Indonesia pernah dicoba untuk pengeringan, untuk mengeringkan padi dan lain-lain. Dan yang kedua adalah single flash, kemudian double flash. Nah, double flash ini termasuk jarang karena yang umum saat ini adalah single flash. Namun di beberapa tempat baik di dunia maupun di Indonesia telah dibangun double flash tersebut. Yang terakhir, yang kemudian selanjutnya adalah binary brine dan integrated combined cycle. Nah, integrated combined cycle ini apa? Nanti akan kita lihat. Dan semuanya mempunyai permasalahan yang hampir mirip, yaitu permasalahan yaitu silica scale. Oke, selanjutnya. Ya, apa sih sebenarnya silica scale dan kenapa sih terjadi? Jadi silica scale ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dari silika dan temperatur. Jadi semakin panas temperaturnya, semakin tinggi temperaturnya, maka silika akan semakin larut. Sebaliknya jika temperatur turun, maka kelarutan silika juga akan turun. Nah, ini biasanya disebut prograde solubility. Nah, yang menarik dari silika ini adalah jika silika mengalami oversaturasi, maka silika tidak langsung mengendap, tapi silika akan mengalami sebuah proses polimerisasi. Nah, ketika terjadi proses polimerisasi tersebut, maka silika belum akan mengendap. Nah, fase transisi ini kita sebut fase transisi. Fase transisi inilah yang kemudian membuat silika menjadi menarik karena bisa dihindari. Polimerisasi ini bisa dihindari dan biasanya orang menggunakan pH modifikasi. Nanti apa itu pH modifikasi nanti akan kita lihat di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya. Ya, di dalam liquid dominated seperti telah disebutkan tadi juga terdapat dua jenis production well, yaitu production well netral dan production well yang bersifat asam. Ya, mostly kita mengoperasikan sumur-sumur yang near neutral atau neutral pH-nya karena lebih mudah dan tidak banyak masalah gitu ya. Kalau untuk sumur-sumur yang mempunyai pH asam ini kita akan mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan korosi gitu dan ya belanja modalnya akan lebih mahal, capex akan lebih mahal karena kita harus mungkin kita harus mengganti casing di wellbore dengan material yang lebih baik, yang pastinya lebih mahal, atau OPEX-nya juga meningkat karena kita harus menetralkan pH dari si fluida tersebut sebelum bisa kita gunakan. Nah, di Indonesia tidak banyak perusahaan geothermal yang mengutilize acid production well tersebut karena ya seperti saya bilang tadi OPEX dan CAPEX-nya akan lebih mahal gitu. Saat ini yang saya tahu ya hanya PGE di Lahendong 23 dan Sol di Nil Namora Ilangit yang mengoperasikan sumur asam tersebut. Oke, selanjutnya. Ya, selain dari permasalahan acid dan permasalahan scaling di plant, kita juga ada permasalahan scaling di wellbore. Jadi seiring dengan berjalannya produksi geothermal, maka secara natural wellhead pressure dan mass flow rate akan decrease dan pengurangan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan steam phase. Steam phase menjadi lebih tinggi pada awalnya. Namun hal ini membuat brine menjadi lebih pekat. Nah, brine yang lebih pekat tersebut ini dapat mengakibatkan kondisi oversaturasi yang akan mengakibatkan terjadinya scale di wellbore. Oleh karena itu kita harus memperhatikan juga memonitoring perubahan wellhead pressure dan perubahan konsentrasi silika serta perubahan pH. Jadi biasanya ini juga ditandai oleh perubahan pH. Biasanya pH-nya menjadi agak sedikit lebih naik untuk sumur-sumur yang near neutral, gitu. Karena biasanya pH dari sumur-sumur yang near neutral ini dikendalikan oleh asam bikarbonat yang bisa berubah menjadi CO2 ketika
terjadi steam separations. Oke, selanjutnya. Ya, selain liquid dominated, tentu kita punya vapor dominated system. Kalau di Indonesia mungkin di Patuha dari Geodipa, terus di Kamojang oleh PGE, dan sebagian di Patuha ya. Jadi untuk vapor dominated system ini tetap dia mempunyai masalah. Jadi walaupun kita tidak membutuhkan separator untuk menseparasi brine dan steam seperti di liquid dominated, namun tetap mereka mempunyai beberapa masalah gitu ya. Masalah utama adalah scale calcite gitu. Jadi seperti di beberapa lapangan yang sudah mengalami hal tersebut, jadi perubahan scale calcite ini biasanya terjadi karena perubahan karena ada penurunan wellhead pressure sehingga kemudian terjadi perubahan pH dan kehilangan CO2. Karena calcite ini sangat dipengaruhi oleh kelarutan CO2 di dalam fluida. Semakin tinggi kelarutan CO2, maka pH-nya akan semakin asam dan dia akan semakin tinggi melarutkan calcite tersebut gitu ya. Tapi pada sumur-sumur yang ber-pH asam, terutama sumur-sumur yang pH-nya di bawah 4, dia tidak akan mengandung bikarbonat karena bikarbonat seluruhnya sudah berubah menjadi gas CO2 gitu. Oke, selanjutnya. Ya, di sini kita bisa lihat mengenai calcite. Nah, calcite ini sangat menarik karena solubility dari calcite ini kebalikan dari solubility silika dalam hal kelarutannya di dalam air gitu ya, berdasarkan perubahan temperatur. Jadi kalau silika semakin larut ketika temperaturnya naik, maka calcite semakin larut ketika temperaturnya turun. Yang mana kita sebut retrograde solubility. Jadi tadi silika adalah prograde solubility, sedangkan calcite adalah retrograde solubility. Di sini bisa kita lihat paper yang ditulis oleh Ellis di tahun 59 bagaimana solubility dari calcite tersebut gitu ya. Jadi semakin rendah temperatur, kelarutannya semakin tinggi gitu. Oke, jadi bahkan di dalam sebuah penelitian calcite ini sangat dipengaruhi oleh CO2, lebih besar pengaruhnya dibandingkan Ca gitu ya. Dari penelitian tersebut gitu ya. Bahkan perbedaannya bisa 100 sampai 1000 kali lebih besar efek dari CO2 dibandingkan efek dari Ca konsentrasi. Oleh karena itu kita harus memperhatikan benar degassing dari CO2 ini yang terjadi di dalam sumur produksi kita. Oke, selanjutnya. Ya. Dalam plan proses, seperti tadi telah saya sebutkan bahwa yang paling umum di plan proses geothermal, proses pembangkitan adalah single flash. Single flash ini steam separation terjadi di near surface dan di separator. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan pressure-nya. Terus kemudian steam separation bisa menyebabkan silika dan other components menjadi concentrated gitu ya. Oleh karena itu biasanya ketika kita menghitung konsentrasi dari komposisi kimia di reservoir, biasanya kita melakukan flash correction. Artinya konsentrasi elemen kimia yang kita dapat dari hasil analisa sampling di surface akan lebih tinggi dibandingkan konsentrasi elemen-elemen kimia yang ada di reservoir karena terjadinya pemekatan akibat steam separation process tersebut. Akibat terjadi perubahan pressure. Dan jika wellhead pressure-nya drop terlalu rendah, gitu ya, maka silika akan menjadi sangat pekat yang mengakibatkan kemudian silika saturation index-nya menjadi lebih besar dari 1. Sehingga kemudian bisa terjadi scaling di surface facilities. Ya, selanjutnya. Ya, sistem pembangkitan yang lain adalah double flash. Nah, double flash ini termasuk relatif baru yang saya tahu adalah dilakukan di Muara Labuh dari Supreme. Ya mungkin nanti bisa dikoreksi teman-teman dari Supreme jika salah gitu ya. Karena saya
belum mengalami langsung gitu ya, hanya melihat dari paper. Yang terkenal untuk double flash ini kalau di luar negeri mungkin lapangannya adalah Kawarau, yang pembangkitnya oleh Fuji, setahu saya juga Supreme oleh Fuji ya. Dan double flash ini menggunakan 2 separator. Nah, ini unik dan menarik karena dia mempunyai high pressure separator dan low pressure separator. Nah, jika sumber dari brine-nya ini berasal dari high pressure well, maka kemudian dengan 2 kali pemisahan dan 2 kali proses flushing, maka konsentrasi silika akan mengalami pemekatan 2 kali. Dan ini akan rawan sekali, sangat rawan sekali dengan kondisi oversaturasi yang mengakibatkan silika deposition. Jadi tidak hanya mengalami pemekatan, tapi juga mengalami penurunan temperatur. Jadi ini combo lah istilahnya, combo efek. Jadi akibat pemekatan dari 2 kali proses flushing atau akibat dari penurunan temperatur akibat flushing tersebut. Gitu. Nah, ini harus kita perhatikan karena bisa berbahaya sekali. Oke, selanjutnya. Ya, yang terakhir adalah binary dan combined cycle, gitu ya. Nah, binary konsepnya sederhana karena dia memanfaatkan panas dari brine untuk menguapkan working fluid. Biasanya working fluid yang digunakan organik biasanya. Yang pertama bisa pentan, bisa butan dan organik lainnya, atau bisa juga working fluid yang lain, gitu ya. Nah, yang saya alami di tempat saya working fluidnya pentan, gitu ya. Dan ini yang paling umum sebenarnya menggunakan pentan, gitu ya. Nah, karena brine ini kemudian diekstrak panasnya, maka temperatur dari brine tersebut turun. Dan akibat dari turunnya temperatur dari brine tersebut, maka kemudian saturation dari si silika ini menjadi meningkat, bahkan oversaturated, gitu ya. Dan kondisi ini dapat mengakibatkan silika menjadi mengalami polimerisasi. Jadi kalau silika dalam kondisi awal, kondisi normalnya sebenarnya adalah monomerik, dan kondisi oversaturatednya adalah polimerik. Dan kemudian jika kita biarkan, maka dia akan mengendap di surface facility, atau bahkan dia mengendap di sumur-sumur reinjeksi, dan ini sangat berbahaya sekali karena bisa mengurangi permeability dari sumur-sumur reinjeksi kita, yang mengakibatkan kita harus ngebor make up well reinjeksi, dan ini sangat costly, sangat mahal sekali, jadi harus kita perhatikan. Bahkan untuk Sarula contohnya, sistemnya menjadi lebih kompleks lagi karena binary plant ini terintegrasi dengan steam turbine-nya. Nah, jadi untuk mencegah scaling atau kondisi oversaturasi silika, maka kemudian brine outlet dari binary brine tersebut diencerkan dengan menambahkan kondensat. Nah, jadi ada 2 proses di sini. Proses pertama adalah penambahan asam untuk menurunkan pH hingga 4,5 sampai 5, yang kemudian dilakukan pengenceran dengan menggunakan kondensat, sehingga diharapkan terjadi penurunan saturation index dan sekaligus menunda proses deposisi dari silika tersebut akibat penambahan asam tersebut. Jadi diharapkan ketika semua fluida geotermal yang sudah mengalami penurunan temperatur ini diinjeksikan, maka kemudian dia tidak mengalami scaling baik di surface facility maupun di reservoir atau di reinjection wells. Namun memang ada hal lain yang perlu diperhatikan dari binary tersebut, binary maupun dari double phase tersebut tadi, karena kita menginjeksikan brine ke dalam sumur injeksi ini dalam temperatur yang lebih dingin dibandingkan single flash. Sehingga jika sumur reinjeksi kita terkoneksi langsung atau terkoneksi dengan baik dengan sumur produksi, maka bisa mengakibatkan cooling di reservoir. Ini tentu tidak kita inginkan. Namun jika kita menginjeksikan ke sumur-sumur yang tidak terkoneksi dengan sumur produksi, maka kemudian sumur-sumur produksi kita bisa mengalami penurunan dari brine. Dan ini tentu untuk combined cycle plant yang terdiri dari binary dan steam turbine
generator tentu tidak diinginkan, karena jika sumber produksi kita kekurangan brine, maka kemudian kita akan mengalami penurunan pembangkitan di pembangkit binary brine plant kita gitu. Jadi agak tricky memang, tidak hanya di surface tapi juga di subsurface. Kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana supaya reservoirnya tidak terlalu dingin, tetapi juga reservoirnya tidak terlalu kering gitu ya. Berbeda dengan single flash justru happy ya kalau reservoirnya agak-agak kering gitu ya, karena dia produksi steamnya lebih banyak karena yang dipakai cuma steam aja. Tapi untuk binary kita tetap harus memperhatikan komposisi steam dan brine karena kita memakai brine untuk pembangkitan. Oke, selanjutnya. Ya, hal lain yang perlu kita perhatikan adalah geochemistry monitoring. Jadi selain dari plan proses tersebut, bagaimana mengidentifikasi problem-problem tersebut, maka kita perlu melakukan monitoring, baik di upstream maupun di downstream. Dan monitoring ini vital, kita mungkin akan mengeluarkan sedikit budget untuk membangun lab dan membeli alat-alat lab, alat instrumen lab, dan alat-alat untuk melakukan sampling. Namun ini sangat mendukung dalam rangka kita memonitoring kondisi dari parameter-parameter saturation, baik misalkan saturation kalsit atau saturation dari silika atau bahkan saturation dari scale-scale yang lain gitu. Bahkan juga kita bisa memonitor kondisi corrosion kalau kita analisa besi. Oke, selanjutnya. Oke, ya. Ya, jadi ini agak tricky ya, sampling dalam geothermal ini sangat tricky, dan ini sangat penting. Kenapa penting? Karena jika kita menghasilkan hasil analisa yang tidak proper, tidak baik, maka kita akan salah dalam menghitung saturation index. Jadi kita mengira bahwa saturation indexnya masih aman nih, masih di bawah 1 nih, tetapi ternyata karena kesalahan dari proses sampling, maka kemudian kita menjadi lengah gitu ya. Jadi contohnya yang paling ini adalah silika. Silika ini sangat dipengaruhi oleh temperatur dan sangat dipengaruhi oleh gas sulfit. Ketika kita sampling dan kemudian sampling ini di sumur-sumur yang near neutral dan kemudian sampelnya ini tidak kita awetkan dengan menggunakan asam, atau bahkan tidak kita dilution, tidak kita encerkan, maka kemudian silika ini akan mengalami polimerisasi ketika kita sampai di lab, sehingga harusnya hasil analisa kita misalkan 700 atau 800 ppm silika kemudian menjadi 500 atau 400 ppm silika. Nah, perubahan jumlah ini sangat signifikan. Mengapa? Karena seringkali brine yang kita pakai untuk proses geothermal, contohnya untuk binary brine atau untuk double flash, ini saturasinya berada di ujung-ujung ya, misalkan 0,8, 0,9 gitu ya. Sehingga ketika kita salah, maka kemudian kita menganggap bahwa masih jauh nih gitu, masih jauh nih sih gitu. Padahal dia oversaturasinya ini sudah dekat sekali, dan ini bisa memicu scaling di surface gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya. Selain di brine, maka kita juga harus nyampling di steam ya. Biasanya kita nyampling di inlet turbin. Kita ingin nyampling steam quality. Nah, steam quality ini penting karena ya kita harus tahu berapa persen steam quality kita, berapa persen dryness kita. Karena semakin basah maka dia akan semakin jelek pembangkitannya, dan dia bisa mengakibatkan deposisi gitu ya. Sehingga ini harus kita monitor terus-menerus gitu ya, baik steam quality-nya maupun nanti kita akan lihat steam purity-nya gitu. Ini penting sekali. Selanjutnya, ya, selain steam quality, kita juga harus memperhatikan steam purity gitu ya. Nah, steam purity ini bisa digunakan untuk men-trace volatil atau semi-volatil elements atau komponen yang ada dalam steam. Jadi silika ini termasuk semi-volatil komponen yang juga bisa terdapat di dalam steam. Jadi ketika kemudian
silikanya ini terlalu besar akibat dari hasil carryover dari si brine, maka kemudian silika ini bisa mengendap di turbin, di blade turbin, dan ini sangat berbahaya sekali gitu. Bahkan silika juga bisa mengendap di nozzle sebelum masuk ke dalam turbin, dan ini bisa mengakibatkan pressure yang terukur tinggi tapi pembangkitannya turun. Nah, ini terjadi di plant saya beberapa waktu lalu, dan kemudian ya kita lakukan turbine wash, dan ya alhamdulillah masalahnya solve gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, selain silika scale, maka juga ada sulfit dan sulfur scale gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, ya geothermal ini banyak juga mengandung sulfit. Sulfit ini adalah kandungan terbesar kedua setelah karbon dioksida. Dan karbon dioksida bersama sulfit ini larut pada pH basah ya. Oleh karena itu kalau kita nyambling NCG biasanya kita isi dengan NaOH. Atau ketika kita melakukan production test, nah, biasanya yang awal keluar dari sumur adalah NCG, dan NCG tersebut agar tidak membahayakan maka biasanya kita masukkan atau kita larutkan ke dalam larutan NaOH. Nah, karena juga bisa terjadi problem dari sulfit dan sulfur scale ini, maka kita harus perhatikan juga konsentrasinya. Jadi, dan kita juga harus memperhatikan baik pH maupun TDS dan purity dari geothermal fluid tersebut, karena sulfit dan sulfur ini biasanya mengendap bersama metal, misalkan iron sulfit, sehingga kita harus lihat berapa konsentrasi ironnya. Oleh karena itulah perlu kita sampling untuk melihat apakah ini ada corrosion sehingga konsentrasi besinya tinggi, dan apakah kemudian iron ini bisa berikatan dengan sulfit dan mengendap menjadi metal sulfide scale gitu ya. Dan biasanya ini bisa kita cegah dengan melakukan steam wash dan atau turbine wash. Tapi harus diingat, steam wash ini harus dilakukan dengan fluida yang mempunyai oksigen sangat rendah. Kenapa? Karena oksigen ini bisa memicu korosi. Jadi alih-alih kita mengatasi scale, malah terjadi korosi karena high oksigen. Oleh karena itu biasanya kita ukur dulu dissolve oksigen dari fluida yang akan kita pakai, larutan cairan yang akan kita pakai, biasanya apakah kondensat atau fresh water. Kita ukur dulu berapa oksigennya, ya sekecil mungkin. Nah, saya juga belum dapat berapa nilai ininya yang baik untuk dissolve oksigen tersebut, dan dipastikan dia memiliki TDS yang rendah. Nah, biasanya TDS ini kita lakukan pengukuran secara tidak langsung dengan mengconvert conductivity biasanya. Jadi bisa kita ukur secara langsung dengan menggunakan sensor conductivity. Nah, dari sini kita bisa tahu TDS-nya besar atau kecil. Diusahakan TDS-nya sekecil mungkin gitu ya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ya ini kita masuk ke special topic. Oke, selanjutnya. Ya, jadi dengan masalah-masalah yang kita alami tersebut, baik di di upstream, di sumur produksi maupun di pembangkit atau di sumur reinjeksi, maka kemudian harus kita pahami bagaimana cara kita menghandling silika deposisi tersebut. Hal yang paling utama adalah kita harus mengetahui ada di mana tahapan dari kondisi silika tersebut. Apakah dia sudah mengalami, apakah dia masih dalam bentuk monomerik, apakah dia dalam bentuk polimerik, atau dia memang sudah deposisi. Karena masing-masing jenis silika ini mempunyai penanganan yang berbeda. Jadi kalau dia masih dalam bentuk monomerik silika, ini akan lebih mudah bagi kita untuk menghindari silika deposition atau menghindari polimerisasi. Gitu ya. Kita bisa menggunakan asam untuk kemudian memodifikasi pH-nya, kita turunkan pH-nya, namun juga tidak terlalu asam. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana cara men-setting pH. Yang kedua, kita bisa tambahkan chemical inhibitor. Nah, memang kalau chemical inhibitor ini memang dia site specific. Bisa jadi inhibitor yang satu berhasil di lapangan yang A, namun inhibitor yang lain tidak berhasil di lapangan yang B. Karena ini site specific karena tiap lapangan mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu biasanya yang umum digunakan untuk menghindari kondisi oversaturated atau menunda deposisi silika adalah dengan melakukan pH modifikasi. Ini sangat mudah ketika kondisinya masih monomerik.
Namun ketika kondisinya sudah polimerik, nah ini agak susah kondisinya jika kondisinya sudah mengalami polimerisasi. Satu-satunya yang bisa melarutkan silika adalah injeksi caustic. Jadi karena silika ini pKa-nya ini sekitar 10, yang artinya pada pH 10 dia mengalami kesetimbangan. Semakin tinggi pH-nya, maka silika akan semakin terbentuk di HSiO4, jadi asam silikat. Jadi ion-ion asam silikat, ion silikat gitu ya. Kalau semakin tinggi pH-nya, maka dia akan reaksinya bergeser ke kanan menjadi ion-ion silikat. Tetapi semakin rendah pH-nya, dia akan menjadi asam silikat yang kemudian bisa mengalami polimerisasi dan akhirnya mengendap gitu ya. Bisa juga kita menginjeksikan chemical inhibitor. Nah, biasanya chemical inhibitor ini dapat melarutkan silika dan biasanya dia memakai polimer. Bisa poliakrilat asid, bisa poliakrilik asid, bisa polimaleat asid, atau polimer yang lain. Keuntungan dari pemakaian polimer ini adalah dia tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pH dan dia tidak berbahaya secara chemical. Karena kalau kita injeksi asid ini secara properti sangat berbahaya karena kalau dia terhirup bisa merusak paru-paru kita, dan kalau dia terkena tangan kita maka dia akan merusak kulit kita gitu ya. Namun kaustik sebenarnya lebih berbahaya lagi ya. Biasanya yang dipakai larutan kaustik 48%. Nah, kaustik 48% ini kalau kena kulit justru lebih berbahaya daripada asid. Karena dia akan melarutkan kulit kita, lemak kita menjadi reaksi saponifikasi ya, jadi reaksi penyampunan itu ya. Dan begitu kulit kita terkena kaustik, maka dia akan terus bereaksi sampai kaustiknya ini habis. Jadi ini lebih berbahaya. Jadi lebih baik kita mencegah terjadinya polimerisasi dengan ketika silika masih dalam bentuk monomerik, sehingga kita injeksi asid itu sebelum silika ini mengalami polimerisasi. Dan tetapi ketika si polimerik silika ini sudah mengalami deposisi, maka tidak ada jalan lain. Maka yang hanya bisa kita lakukan adalah mechanical cleaning. Dan biasanya kalau kita melakukan mechanical cleaning ini, biasanya harus kita shutdown nih plan-nya. Dan ini mengurangi revenue dari perusahaan. Dan ini sangat tidak disukai oleh kita semua gitu ya. Harus kita, kalau dia scaling di pipa, maka pipanya harus kita buka dan kita bersihkan biasanya dengan water jet ya. Itu yang terjadi, dan ini benar-benar kondisi terakhir yang sangat tidak kita inginkan karena banyak cost yang harus dikeluarkan dan juga banyak revenue yang hilang akibat mechanical cleaning tersebut. Oke, selanjutnya. Oke, nah kita bisa memilih beberapa silica scale mitigation. Jadi secara general ada dua cara untuk menginhibisi silica scale ya, untuk mencegah silica scale. Yang pertama dengan inhibition. Inhibition tadi bisa dengan pH modifikasi, bisa dengan penambahan kaustik, bisa dengan penambahan chemical inhibitor gitu ya. Atau kita remove silikanya sekalian gitu. Nah, tapi dua hal ini adalah dua hal yang sangat berbeda, dan kemungkinan besar ini akan mempengaruhi sistem reinjeksi kita. Jika sistem reinjeksinya hot reinjection system, yang ini kebanyakan dipakai oleh kita, maka kita bisa melakukan inhibisi. Namun jika cold reinjection system, maka kita bisa melakukan remove silika. Jadi brine kita alirkan ke dalam pon bertingkat, dan kemudian kita diamkan hingga silikanya remove. Atau bisa juga kita tambahkan, kita seeding ya, istilahnya kita tambahkan chemical seperti silika gel misalkan untuk mempercepat proses silika removal gitu ya. Ya, ini bergantung pada apa model yang ingin kita setting gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah ngomong mengenai pH modifikasi, dan yang agak tricky dari pH modifikasi ini adalah bagaimana men-setting pH-nya gitu ya. Berapa sih pH yang cocok untuk itu gitu ya. Nah, namun sebelum itu perlu kita pahami bahwa sebenarnya asid atau kondisi pH asam tidak meningkatkan solubility silika. Nah, bisa dilihat di grafik sebelah kanan gitu ya. Ini grafik dari paper yang ditulis oleh Gallup ya kalau nggak salah.
Jadi kita bisa lihat bahwa pada temperatur berapapun, pada pH bahkan pada pH sangat asam, gitu ya, dia solubilitas silika tidak berubah sebenarnya. Tetapi mengapa pH modifikasi banyak digunakan untuk mencegah silika deposisi silika? Karena pH asam dapat memperpanjang waktu induction period atau memperpanjang waktu sebelum terjadinya polimerisasi. Nah, ini menarik. Jadi acid hanya menunda, tidak meningkatkan kelarutan. Jadi apa yang meningkatkan kelarutan? Yang meningkatkan kelarutan yang paling utama adalah pH basah, gitu ya, karena silika larut pada pH basah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi silika tidak larut pada pH asam, dia hanya menunda pengendapan pH asam. Gitu. Di sini bisa kita lihat. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah kita berbicara acidic well. Nah, ini spesifik case juga karena nggak banyak perusahaan yang mengoperasikan acidic well. Ya, selain karena mahal, juga risikonya sangat tinggi sekali. Biasanya ya kita akan menetralkan acidic well tersebut dengan menginjeksi caustic, gitu ya. Namun memang perlu diperhatikan agar caustic yang kita injeksikan tidak berlebihan, karena kalau injeksi caustiknya berlebihan dan pH-nya meningkat menjadi di atas 5, maka yang terjadi bukan korosi, justru yang terjadi adalah scaling, gitu ya. Bahkan di beberapa tempat sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Lichty, dia bisa men-trigger scaling anhidrit CaSO4. Gitu ya. Nah, pilihan lain untuk sumur asam ini adalah bisa dengan mengkombinasi injeksi caustic dan penambahan korosin inhibitor. Jadi jika kita takut pH 5 atau pH 4,5 ini tetap tidak akan mengatasi scaling, ya. Jadi kalau kita tambahkan terlalu dikit NaOH, maka dia akan korosi. Kalau kita tambahkan terlalu banyak NaOH, kita khawatir scaling. Nah, jika kita khawatir akan terjadi scaling pada pH 5, maka kita bisa turunkan pH-nya lagi menjadi 4 misalkan. Nah, namun penurunan pH menjadi 4 ini membawa risiko korosi, sehingga untuk menghindari bisa kita tambahkan korosin inhibitor. Nah, biasanya korosin inhibitor yang dipakai biasanya senyawa-senyawa amin, karena dia akan membentuk lapisan film yang akan menghindari oksidasi besi yang ada di dalam pipa surface facility yang biasanya materialnya adalah karbon steel, gitu ya. Ya, selanjutnya. Oke, nah ini studi kasus menarik. Ini studi kasus sangat menarik karena di Leyte geothermal field, jadi dia mencampur production well yang asid dan yang near neutral wells. Nah, ternyata ada satu sumur yang dia sudah oversaturasi, tetapi dia tidak mengalami scaling. Mengapa? Karena pH-nya asam. Nah, dengan mengkombinasi dua sumur tersebut, kemudian pH dari kombinasi tersebut menjadi 5. Nah, ketika pH kombinasinya menjadi 5, maka kemudian solubility dari silika ini menurun, dan kemudian saturation index-nya naik, yang mengakibatkan terjadi silika scale di dalam pipa. Dan ini pun sebenarnya terjadi di lapangan kami. Ada satu well pad kami yang kami campurkan antara netral dan asidik, dan memang agak tricky. Kalau kita tidak memakai caustic, maka kalau kita tidak menginjeksi caustic di dalam sumur asam tersebut, maka akan terjadi korosi. Kalau kita injeksi caustic, ada kemungkinan dia terbentuk silika scale jika silikanya sudah oversaturated di sumur produksi yang asam tersebut. Dan bisa jadi hal tersebut, bisa jadi kondisi oversaturated tersebut tidak hanya diakibatkan oleh silika, tetapi juga diakibatkan oleh logam-logam terlarut. Biasanya sumur-sumur asam memiliki logam-logam terlarut yang lebih tinggi, sehingga logam-logam terlarut ini bisa mengurangi solubility dari silika dan membentuk metal silicate. Oke, selanjutnya. Oke, terus. Oke, nah ini kasus menarik juga, double flash versus binary brine. Jadi ada dua proses yang berbeda antara binary brine dan double flash, dan tapi dua-duanya mempunyai resiko dari silika scale, gitu ya. Nah, double flash dan binary ini
proses yang sama adalah proses penurunan temperatur. Kalau binary penurunan temperaturnya karena dia panasnya diambil oleh working fluidnya, namun double flash ini penurunan temperaturnya karena terjadi flashing, gitu ya. Jadi cooling by boiling lah terminologinya. Sehingga double flash ini memiliki risiko lebih besar terjadinya di posisi silika akibat dua hal tersebut, pemekatan akibat flashing dan kemudian penurunan temperatur, gitu. Dan ini mesti kita perhatikan dengan baik proses ini agar tidak terjadi silika scale yang berbahaya untuk kelangsungan produksi baik di surface maupun sumur injeksi kita. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang saya ambil dari di Pipo. Ya, oke, selanjutnya. Oke. Nah, untuk double flash atau binary, bahkan single flash sekalipun, ini adalah metode yang paling populer. Seperti saya katakan tadi, ini adalah metode yang paling populer, yaitu injeksi dari acid, gitu ya. Nah, injeksi dari acid ini agak tricky, ya, seperti sudah kita ketahui. Di slide selanjutnya, coba kita akan lihat. Slide selanjutnya. Nah, jadi, bagaimana kita menentukan limit dan bottom threshold dari setting pH tersebut? Karena kalau dia pH-nya terlalu rendah, coba kita lihat di grafik sebelah kanan, kelarutan besi ini meningkat beberapa kali lipat, ya, ketika dia memiliki perbedaan pH yang sangat kecil. Jadi sini kita lihat range pH-nya yang titik hijau ini 4,9, yang titik biru ini 4,7. Jadi kelarutannya ini sangat jauh berbeda sekali, gitu ya. Padahal bedanya paling cuma 0,2, 0,3, gitu ya. Dan kalau kita pH-nya terlalu ketinggian, artinya penambahan acidity terlalu sedikit, maka kemudian deposition rate kita akan naik, gitu ya. Oke, selanjutnya. Jadi itulah yang kita harus pertimbangkan dalam melakukan setting pH, yaitu besi akibat produk samping dari korosi dan silika yang bisa mengakibatkan scaling. Nah, hal lain yang harus kita perhatikan adalah pemilihan material, gitu ya. Kalau material kita carbon steel, maka pilihan kita menjadi lebih sempit, pilihan range pH kita menjadi lebih sempit kalau material kita carbon steel. Karena kalau kita turunkan dia terlalu rendah, maka dia akan mengalami korosi. Tapi kalau kita turunkan agak tinggi sedikit, dia akan mengalami scaling. Jadi bisa dilihat dari perubahan garis merah terhadap garis biru, gitu ya. Tetapi kalau kita material kita lebih baik, yaitu misalkan kita pakai alloy nickel chrome misalkan, gitu ya, maka kemudian kita punya pilihan rentang pH yang lebih bagus. Namun ya tentu saja material lebih bagus akan mengakibatkan belanja modal atau capex yang lebih mahal, gitu ya. Nah, ini harus dipertimbangkan juga secara ekonomi, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa dengan material yang ada, kemudian kita bisa melakukan setting pH. Ya, ini agak berat, setting pH ini agak berat karena mungkin range-nya akan menjadi lebih sempit dan harus berhati-hati melakukan tersebut dan harus dilakukan monitoring baik secara otomatis maupun secara manual. Ya, oke, selanjutnya. Oke, ya, summary dari presentasi tadi adalah ya, most common problem dalam production geothermal adalah scale dan corrosion. Ya, mostly scale ya. Dan ya, tipe plant proses yang berbeda, apakah dia single flash, double flash, binary, atau combined cycle itu mempunyai critical point yang berbeda. Dan mereka juga solusi untuk mengatasi critical point tersebut juga unik dan berbeda, sehingga kita harus perhatikan. Bahkan sistem reinjeksi pun, misalkan apakah hot reinjection atau cold reinjection, ini juga beda juga bagaimana cara menangani silikanya. Kalau hot reinjection ya kita inhibisi, kalau dia cold reinjection ya kita remove silikanya, gitu. Atau bahkan bisa kita padukan bergantung dari saturation index. Nah, ini harus kita hitung dulu saturation indexnya berapa, jadi kita tahu bagaimana harus menghandle tersebut. Hal lain adalah ya liquid dominated mostly deposisinya silika dan metal silikat jika dia banyak mengandung metal di dalam brine-nya. Kalau vapor dominated biasanya calcite, gitu ya. Terus ya scaling juga selain terjadi di wellbore dan terjadi di surface facility juga bisa terjadi di turbin, dan ini yang harus kita hindari. Oke. Itu saja dari saya. Terima kasih.
ya saya kembalikan kepada moderator admin Pak Yunus Daud. Oke, terima kasih Mas Andika. Presentasi yang ringkas, padat, tapi cukup jelas. Namun mudah-mudahan masih banyak hal-hal yang bisa diangkat untuk didiskusikan dalam kesempatan NQ webinar yang ke-7 ini. Terima kasih sekali lagi Mas Andika. Silakan dari audiens, mungkin kalau ada yang ingin langsung bertanya, raise hand saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin bacakan terlebih dahulu. Penanya yang pertama ini dari Pak Rizvi Aznin Nasution. Ya. Mas Andi izin bertanya, apakah sumur produksi dengan fluida yang bersifat asam dapat berpotensi scaling juga? Jika berpotensi scaling, bagaimana mekanisme terjadinya proses scaling tersebut? Terima kasih. Cukup jelas ya, Mas Andika ya? Ya, cukup jelas, Pak. Mau dijawab langsung atau menunggu pertanyaan yang lain, Pak? Langsung saja, langsung. Oke. Ya, nah ini yang sangat menarik sekali ya. Karena apa? Karena ternyata ya setelah saya perhatikan sumur-sumur acid ini ternyata mempunyai kandungan metal yang sangat ppm ya. Bisa kandungan besi, atau bahkan di Sarula misalkan dia punya kandungan mangan yang tinggi. Ya. Jadi mangan ini bisa sampai 30 ppm ya. Normalnya 0, sekian ppm, tapi di sebuah sumur asam kandungannya bisa 30 ppm. Nah, mangan atau besi tersebut ini bisa menurunkan solubility dari silika karena dia bisa berikatan dengan silika dan kemudian menurunkan solubility silika yang akhirnya bisa mengakibatkan terjadinya endapan mangan silikat atau besi silikat atau metal silikat yang lainnya gitu. Jadi jika pada temperatur misalkan ya, jika pada temperatur 180 derajat Celcius silika belum mengalami oversaturated, tetapi metal silikat mungkin sudah oversaturated. Jadi jika dengan kondisi temperatur yang sama, yang tadinya pada sumur near netral tidak terjadi deposisi, tapi pada sumur asam bisa terjadi deposisi. Namun, nah ini yang menarik bahwa deposisi tidak terjadi di sumur asam. Kenapa? Karena pH-nya asam. Jadi deposisi ini mengalami penundaan. Namun bila sumur asam ini kita gabungkan dengan sumur yang near neutral, maka kemudian pH dari fluida gabungan tersebut akan naik, yang mengakibatkan tidak adanya faktor yang dapat menahan deposisi dari metal silika tersebut, yang akhirnya metal silika tersebut mengendap di surface setelah terjadinya perubahan pH tersebut. Oke, terima kasih Mas Andika. Penanya yang kedua ini Mas Tony Widiatmoro ini dari PLN. Izin bertanya, tadi disebutkan bahwa pH rendah hanya berfungsi menunda proses polimerisasi silika. Tetapi pH tinggilah yang signifikan menaikkan kelarutan silika. Jika pH rendah justru berpotensi korosi, kenapa tidak malah menaikkan kelarutan silikanya dengan menaikkan pH-nya? Apakah ada pertimbangan lain? Itu Mas Andika, silakan. Ya, ini pertanyaan yang memang sangat logis ya, gitu ya. Kenapa nggak kita tambahkan kaustik? Nah, perlu kita ingat pH dari brine geothermal itu rata-rata 6-7 ya. Jadi kalau dari pH 6-7 kita turunkan ke pH 5, maka kita hanya akan membutuhkan 1 unit saja untuk menurunkan pH gitu ya. Namun kalau kita ingin meningkatkan solubility silika, maka kita harus menaikkan pH di atas 10 ya, misalkan 11 atau 12. Nah, dari pH 6 ke 11 sama dari pH 6 ke 5 itu tentu saja akan lebih mudah menurunkan pH dari 6 ke 5 gitu ya. Sehingga kita akan membutuhkan chemical lebih sedikit untuk menurunkan pH dibandingkan chemical yang dibutuhkan untuk menaikkan pH.
Dan lagi ya caustic juga sebenarnya berbahaya. Banyak orang menganggap cuma acid yang berbahaya, tapi padahal caustic lebih berbahaya lagi dia. Kalau dia kena kulit, dia akan menyebabkan dia akan melarutkan kulit dan lemak yang ada di dalam kulit kita gitu. Sehingga ini justru lebih berbahaya dibandingkan acid. Dan harganya lebih mahal. Nah, pengalaman saya harganya 2 kali lipat nih acid sama caustic gitu. Jadi udah volumenya lebih banyak yang dipakai, harganya lebih mahal. Dan di beberapa penelitian ketika kita injeksi caustic dan pH-nya meningkat, maka dia akan terjadi hal-hal yang merugikan di reservoir gitu ya. Nah, nanti saya perlu lihat kembali literatur yang mengenai pengaruh caustic di dalam reservoir. Gitu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Ini ada penanya yang berikutnya. Ini ada Pak Yanuar Indrianto ya. Problem scaling terbesar terjadi pada bagian mana? Korosi terbesar pada bagian atau lokasi mana? Ini ingin tahu lebih lanjut. Apakah pada sistem condenser sering juga terjadi masalah korosi scaling? Seberapa besar pengaruhnya terhadap daya yang dihasilkan turbin? Oke. Ya, yang sering terjadi korosi ya biasanya adalah di sumur, karena di sumur kalau untuk sumur-sumur yang asam, biasanya dia korosinya terjadi di wellbore maupun terjadi di dua fasa. Gitu. Nah, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena kalau wellbore korosi dia bisa menyebabkan sumurnya kolaps dan produksinya berkurang drastis gitu ya. Oleh karena itu biasanya kita injeksi caustic dengan menggunakan coil tubing di downhole biasanya untuk mencegah terjadinya korosi di downhole. Jadi tubingnya kita masukkan hingga di bawah water levelnya atau di feed zone di mana kontribusi dari feed zone di mana kontribusinya terbesar di feed zone tersebut gitu ya, dan pH-nya juga rendah. Jadi ya pertama kita melakukan downhole sampling untuk mengetahui feed zone mana yang paling asam dan feed zone mana yang flow rate-nya paling besar, sehingga disitulah tempat kita menginjek caustic gitu ya. Disitulah tempat coil tubing kita tempatkan untuk menginjek caustic untuk menaikkan pH. Namun permasalahannya adalah kadang kita agak terlalu berlebihan menginjeksi caustic sehingga justru yang terjadi malah scaling. Nah, itu kalau sumur asam. Kalau sumur netral biasanya scaling ini biasanya terjadi di arah reinjeksi. Kenapa? Karena konsentrasinya karena temperaturnya udah agak turun biasanya. Temperaturnya udah agak turun dan sudah mengalami perjalanan ya. Dan juga bisa kemudian terjadi di reinjection well gitu. Maka harus kita perhatikan nih temperatur sama konsentrasi di titik terjauh dari brine tersebut gitu ya, untuk melihat berapa sih konsentrasi brine-nya, apakah ada perubahan, apakah sudah terjadi polimerisasi gitu ya. Nah, hal lain adalah turbin. Nah, turbin ini juga bisa mengalami scaling dan jika turbin sudah mengalami scaling maka akan mengurangi generation. Jadi ketika awal kita bersihkan dia generation-nya 100%. Nah, ketika semakin lama generation-nya akan semakin turun gitu ya. Sehingga ya ini sangat mempengaruhi pembangkitan dan return yang dihasilkan gitu ya. Jadi itu titik-titik kritikal. Namun ada specific case ketika kita mencampurkan sumur asam dan sumur near neutral, maka titik kritisnya adalah ketika mereka dicampurkan di dua fasa, maka disitulah titik kritisnya. Kenapa? Karena seringkali kita temukan sumur asam ini ternyata sudah oversaturated silikanya dengan metal silikat. Tetapi dia tidak mengalami pengendapan karena pH-nya asam. Ketika kita campurkan di dalam satu header dengan sumur yang near neutral, maka pH-nya naik yang mengakibatkan dia terjadi pengendapan di dalam pipa dua fasa tersebut gitu ya. Nah, ini juga menjadi titik kritikal. Di sini juga menjadi titik kritikal yang harus kita pantau. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Andika. Ini ada pertanyaan yang mirip gitu, berhubungan, sehingga saya coba untuk mengcombine. Yang pertama ini dari Mbak Aya Sofia.
pertanyaannya adalah ini terkait di Sarula ini. Ada apa namanya sumur-sumur yang bisa menghasilkan fluida asam gitu ya, yang akhir-akhir ini kita mendengar di lapangan Sarula. Sebetulnya pertanyaannya ini apa yang terjadi di subsurface sebetulnya? Apakah itu ada zona asam kemudian infiltrate ke sumur gitu karena ada permeability gitu ya. Kemudian yang kedua, how to anticipate to solve the problem gitu. Nah ini dari Mbak Aya Sofia, kemudian ada Mas atau Pak Kevin Bramono ya dari Andalas gitu. Apakah sudah ada data laju korosi production casing di sumur-sumur Sarula dengan pH acid? Rata-rata tiap interval berapa lama pekerjaan walkover di permukaan diperlukan ya? Bisa tanggapnya agak panjang ini, Mas Andika. Halo, Mas Andika. Tampaknya ini loss ya, lost contact. Oke. Baik, sambil menunggu Mas Andika kembali, saya ingin menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sahabat NQ Webinar. Ini ada Pak Ifnaldi Sikumbang ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah gabung kembali Mas Andika? Ya, Pak. Oke. Tadi pertanyaannya sempat tercopy. Atau saya ulang? Ya. Yang pertama, apa yang terjadi di subsurface acid well, sama how to solve, sama laju korosi ya tadi, Pak. Baik, ya itu kurang lebih itu. Ya. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama ini menarik, apa yang terjadi di subsurface. Nah, ini mungkin kemarin sudah disampaikan di webinar sebelumnya oleh Pak Zainal mengenai acid well. Ya. Acid well bisa jadi karena ada acid fluid yang masuk akibat dari oksidasi H2S menjadi H2SO4 dari gas geothermal. Bisa juga berasal dari source magmatik gitu ya. Nah, kalau source magmatik ini mesti kita lihat oksigen 18 versus deuteriumnya. Jadi apakah dia sangat enrich gitu ya. Dan ya ini memerlukan pengamatan yang cermat dan interpretasi data yang sangat akurat, karena terkadang kita dengan mudahnya menyebut bahwa wah ini karena asam karena pengaruh magmatik, padahal belum tentu gitu ya. Bisa jadi karena pengaruh dari acid fluid akibat dari oksidasi dari H2S menjadi H2SO4 gitu ya. Itu hal nanti yang lain bisa dilihat di YouTube-nya NQ yang sebelumnya. Terus kemudian how to solve. Nah, how to solve ini biasanya yang paling mudah ya kita netralkan dengan menggunakan NaOH. Jadi kita injek NaOH baik di downhole maupun kita injek di surface gitu ya. Karena kenapa harus dua tempat supaya perubahan pH-nya tidak terlalu cepat, karena jika perubahan pH-nya terlalu cepat maka dia bisa mengakibatkan scaling, karena dia butuh waktu untuk terjadinya mix agar homogen antara brine dan caustic gitu, sehingga semakin banyak titik injeksi semakin bagus karena dia akan mengubah pH-nya secara perlahan. Hal lain bisa juga borehole-nya kita ganti materialnya. Nah, tapi ini mahal nih karena kita harus mendatangkan rig untuk replace material dari casingnya yang tadinya case carbon steel kita ganti menjadi alloy misalnya nickel chrome atau Inconel atau material-material yang lain gitu. Ini mahal nih karena harus mendatangkan rig dan costly gitu ya. Belum lagi ada terjadi masalah-masalah yang lain gitu ya. Jadi biasanya ya diinjek caustic atau ya kalau mau yang lebih
long term tapi mahal, ya kita ganti material casing dan kita injeksi biasanya chemical corrosion inhibitor biasanya. Gitu. Oke, tadi laju ya. Ya, laju korosinal. Laju korosi ini biasanya beda-beda ya, beda-beda tergantung konsentrasi asam yang ada. Jadi biasanya kita analisis acidity-nya berapa sih nilainya gitu ya. Dan biasanya lebih akurat kalau kita lakukan monitoring atau pengamatan yang bersifat eksperimental gitu ya. Jadi biasanya kita bikin port ya, kalau di tempat saya dibikin port. Nah, port ini biasanya kita masukkan corrosion coupon. Nah, corrosion coupon ini biasanya berupa rod ya, batang yang retractable, yang ada valve yang ada retractable, dan kita masukkan ke dalam surface facility, dan kemudian di ujungnya kita pasang lempengan logam yang material sama dengan material pipa kita. Nah, jadi sebelum kita masukkan si corrosion coupon ini, kita timbang berapa beratnya sebelum dimasukkan, dan setelahnya kita timbang. Nah, jadi kita tahu berapa perubahan berat akibat dari korosi yang terjadi di dalam surface facility kita. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa laju korosi kita, berapa milimeter per year ya biasanya. Gitu. Nah, untuk standarnya berapa yang bagus, berapa yang kurang bagus, ini biasanya bergantung pada inside diameternya, gitu ya. Kalau makin tebal inside diameternya, dia berarti makin lama lifetime-nya, gitu. Oke, ini terima kasih Mas Andika. Ini masih ada sambungan ini terkait dengan tadi di Sarula. Ya, ini kelihatannya Sarula ini menarik sehingga banyak yang nanya nih. Tapi mungkin sebagiannya ada kemiripan, tapi saya bacakan saja. Untuk kasus sumur asam seperti di Sarula, berdasarkan studi analisa pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan, jika memang ke depan pada akhirnya terpaksa dalam tanda kutip harus memproduksi sumur asam tersebut, apakah jika material casing sumur maupun bahkan surface facilities juga disesuaikan dengan material tahan korosi, maka ini sudah cukup untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Apakah sudah cukup menyelesaikan masalah yang ada dengan begitu? Ataukah akan tetap ada masalah korosi tersebut? Ataukah langkah-langkah chemical engineering tetap masih dibutuhkan? Ini dari Mas Tony Widiatmoro tadi, PLN. Silakan. Ya, memang tidak banyak perusahaan geothermal yang mengoperasikan sumur asam. Bahkan untuk tingkat dunia pun memang mereka juga agak berhati-hati dalam mengoperasikan sumur asam ya, karena berbahaya gitu ya. Namun jika produksi geothermal kita hanya single flash misalkan ya, hanya single flash, maka memang itu akan costly gitu ya. Kalau cuma single flash itu akan costly. Kenapa? Karena kita akan menetralkan brine untuk diinjeksi. Nah, jadi brine kita netralkan untuk direinjeksi. Jadi cost untuk operational expenditure, belanja operasionalnya bertambah, tetapi revenue-nya tidak bertambah, sehingga perusahaan mempertimbangkan untuk mengoperasikan sumur asam tersebut karena itu tadi brine-nya setelah dinetralkan direinjeksi, tidak dipakai gitu ya. Kecuali sumur itu besar gitu ya. Jadi ada sumur asam yang memang kapasitasnya besar-besar gitu ya. Bisa satu sumur tuh bisa 30 mega gitu ya, contohnya seperti di Lahendok 23 itu sumurnya besar sehingga tetap diproduksi gitu ya, karena ya menguntungkan, sumur ini menguntungkan, terlalu sayang untuk tidak dioperasikan. Nah, di Sarula kita mengoperasikan sumur asam karena ya brine-nya kita pakai lagi untuk generation, yaitu untuk generation binary ya. Jadi panasnya kita ekstrak kembali dan kita pakai untuk pembangkitan melalui organic fluid tadi tersebut gitu ya. Namun ternyata mengoperasikan sumur asam ini tidak semudah apa yang kita bayangkan karena masalahnya banyak sekali masalahnya. Kalau kita injeksi sumur asam dengan menggunakan coil tubing di kedalaman tertentu, maka kita memiliki kemungkinan coil tubing tersebut untuk putus.
Nah, kalau coil tubingnya putus ke dalam sumur, dan itu sering terjadi ya, beberapa kali terjadi. Kita juga sudah melakukan berbagai macam usaha. Nah, ini coil tubing ini mesti diambil gitu. Dan untuk ngambilnya, untuk fishing coil tubing ini juga lumayan mahal juga gitu. Jadi kalau kita nggak injek, kropos casing kita. Tapi kalau kita injek, kita punya kemungkinan coil tubingnya putus dan harus kita fishing. Nah, belum lagi kita harus tambahin caustic. Terus, nah, apakah dengan mengganti material menyelesaikan masalah? Mungkin menyelesaikan masalah, tapi tapi mahal banget ya, karena material untuk yang tahan korosi. Jadi tidak hanya kita pilih materialnya, tidak hanya yang tahan korosi, tapi juga yang tahan temperatur tinggi. Tahan korosi dan tahan temperatur tinggi. Nah, material ini sangat mahal dan ya itu harus dihitung apakah ekonomis atau enggak. Biasanya yang diganti materialnya biasanya di daerah-daerah upstream biasanya. Dari mulai casing, kepala sumur, sampai line 2 fasa. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah itu biasanya kembali diinjeksi caustic. Nah, karena injeksi caustic di surface ini lebih aman karena tidak ada kemungkinan putus, gitu ya. Kalau rusak ya di surface bisa gampang kita perbaiki, atau kalau bocor gampang kita perbaiki di surface, gitu ya. Jadi orang ya lebih senang injeksi caustic cuma di surface karena less problem, gitu ya. Terus kemudian yang kedua bisa jadi injeksi corrosion inhibitor yang seperti tadi saya sebutkan, corrosion inhibitor, sehingga dia bisa melapisi jalur pipa sehingga tidak terjadi korosi, gitu. Namun ya pasti kita lihat juga apakah injeksi corrosion inhibitor tersebut mempengaruhi mempengaruhi chemical properties ketika kita reinjeksikan kembali. Nah, ini perlu kita lihat juga. Amati. Oke, terima kasih Mas Andika. Ini masih ada beberapa pertanyaan ya, cukup banyak. Mungkin kita coba jawab dengan lebih concise mungkin insya Allah ya, sehingga mudah-mudahan semua bisa terjawab. Ini dari Mas Mulyanto ya, dari PGE ya. Terima kasih sharingnya Pak Andika. Izin bertanya, selain faktor termodinamika maupun kimia fluida, bagaimana pengaruh faktor kinetik dalam pengendapan silika di sistem binary? Silakan. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Pak Mulyanto, ya, praktisi yang sudah lama juga di geothermal. Jadi memang ada dua hal yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama adalah apakah silika ini kondisinya saturasi atau oversaturasi. Kondisi yang kedua, setelah dia oversaturasi, berapa lama dia akan mengendap? Nah, ini yang kita sebut induction period, periode induksi. Berapa lama dia mengendap sejak dia oversaturasi. Nah, untuk menentukan kondisi silika, apakah dia saturasi atau oversaturasi, ini adalah ranahnya termodinamik. Jadi bisa kita lakukan simulasi dengan menggunakan software, seperti misalkan Friksi atau Geochemist Workbench atau Watch punyanya Iceland, gitu ya. Atau bisa kita hitung secara manual, gitu ya, dengan membandingkan konsentrasi silika dan geotermometer silika untuk mengetahui berapa sih Ki per K-nya, gitu ya. Nah, namun untuk mengetahui induction period ini tidak bisa kita lakukan dengan simulasi karena ini kinetika, bukan termodinamik, tapi kinetika. Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan batch eksperimen biasanya. Biasanya lembaga riset melakukan batch eksperimen. Dengan melakukan batch eksperimen ini kita bisa mengetahui berapa lama silika ini akan mengendap dengan parameter-parameter yang sama dengan parameter yang ada di dalam fluida geothermal tersebut. Apakah parameter pH, apakah parameter konsentrasi metal, konsentrasi silika, dan konsentrasi lainnya, ya, kation dan anion lainnya. Dari sini baru bisa kemudian kita simpulkan, berapa laju reaksinya, apakah orde 1, orde 0, orde 1, orde 2, orde 3, yang kemudian bisa kita tentukan, dia akan mengendap setelah 3 jam, atau dia akan mengendap setelah 4 jam, gitu ya. Namun ini kita perlu melakukan batch reaction, dan ini ya lumayan costly juga ya, untuk mengontrak perusahaan melakukan batch reaction tersebut, gitu ya. Oke, terima kasih. Masih ada pertanyaan ini yang menarik ya, tapi mungkin tidak perlu penjelasan yang panjang tampaknya ini. Dari Mas Sahrul, dari Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto ya.
Terima kasih. Beberapa air reservoir panas bumi bersifat netral atau tipe air klorida. Kenapa hal tersebut terjadi? Kenapa bisa sampai netral? Karena magma sendiri atau untuk volcanic system sumber panasnya ya dekat reservoir, bersifat asam. Jadi kenapa itu bisa jadi netral? Mohon koreksi jika salah. Nah, ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Ya ini terjadi karena water rock interaction. Jadi antara si asam tersebut, misalkan asam klorida, asam sulfat gitu ya, dan kemudian terjadi ion exchange dengan mineral-mineral yang ada di dalam reservoir, sehingga asamnya ini kemudian ditukar dengan kation. Jadi misalkan chloride, tadinya asam chloride ditukar dengan kation menjadi sodium chloride, potasium chloride, magnesium chloride gitu ya, atau sulfat, asam sulfat ditukar oleh kation-kation tersebut, sehingga kemudian karena adanya proses water rock interaction berupa ion exchange tersebut, maka kemudian yang tadinya bersifat asam bisa menjadi bersifat netral karena terdiri dari garam tersebut, jadi bukan lagi terdiri dari asam gitu ya. Itu yang menyebabkan fluida geothermal menjadi netral gitu ya. Oke, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Mas Arga ya, Febriantoni. Izin bertanya Mas Andika, seberapa besar pengaruh chemical treatment pada cooling water terhadap kondisi vakum pada kondenser? Apakah ada ketentuan dalam dosing chemical tersebut pada cooling water di basin tower? Basin cooling tower. Monggo. Ya. Ini menarik untuk cooling water ya, karena cooling water ini biasanya kita harus naikkan pH-nya. Biasanya pH-nya kita harus naikkan hingga 11 biasanya kita tambahkan chemical. Nah, tergantung chemical apa yang kita tambahkan, karena chemical yang kita tambahkan ini apakah chemicalnya hanya untuk menaikkan pH atau chemicalnya juga untuk mencegah adanya lumut ya, atau bioside ya, berfungsi sebagai bioside. Nah, kalau biasanya kita memperhatikan pH-nya biasanya. Kalau dia pH-nya udah turun sampai 9,5 gitu ya, akibat apakah ada topping atau ada penambahan liquid atau terjadi kebocoran, maka harus kita tambahkan lagi chemicalnya. Karena semakin dia rendah, maka tetap ada kemungkinan dia terjadi scaling dari silika atau dari senyawa-senyawa lain ya. Karena biasanya kalau untuk condensing kita biasanya terbuka dan banyak kandungan oksigennya juga gitu ya. Sehingga harus kita perhatikan. Bahkan untuk yang closed system seperti bottoming ya, kayak Sarula ini kan steamnya setelah dari turbin dia masuk ke dalam bottoming, dia tetap cooling tower untuk steam turbin ini juga tetap kita tambahkan chemical gitu ya. Kita tambahkan chemical gitu, untuk mencegah corrosion dan corrosion, scaling, dan lumut dari biosite tersebut ya, scale dari biosite tersebut. Terima kasih Mas Andika. Ini ada pertanyaan dari Pak Uum Komarudin ini. Terima kasih Pak Uum sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan laju korosi pada kondisi laju alir fluida yang berbeda? Singkat pertanyaannya. Silakan Pak Mas Andika. Iya, untuk laju alir yang berbeda tentu ini ya, persentuhan antara fluida geothermal dan luas permukaan yang ada di dalam pipa itu tentu kalau menurut saya berbeda ya. Tolong dikoreksi juga karena kayak saya juga agak kurang paham juga mengenai corrosion. Namun semakin lama dia bersentuhan, maka semakin banyak terjadi oksidasi besi oleh si acid tersebut gitu, sehingga laju korosinya mungkin akan lebih tinggi dibandingkan flow rate yang lambat gitu ya. Karena laju flow rate ini juga sangat menentukan juga pada perubahan terbentuknya scale gitu, tidak hanya korosi gitu. Jadi perubahan laju flow rate juga menentukan perubahan laju korosi atau laju scale. Terima kasih Mas Andika. Ini pertanyaan berikutnya dari
Pak Yunus Afandi ya. Izin bertanya, solusi apa yang dapat digunakan pembangkit PLTP saat ini untuk meminimalisir terjadinya scaling di sisi sumur dan di sisi turbin? Itu aja, silakan singkat. Ya, ya untuk di sisi sumur ya kita ini agak tricky juga kalau di sisi sumur ya, karena bisa kita lihat jika terjadi wellhead pressure decrease, jadi penurunan wellhead pressure, maka kita harus berhati-hati karena biasanya di situ ditandai dengan naiknya pH yang kemudian juga naiknya konsentrasi silika gitu ya, sehingga solubility silika menjadi menurun gitu ya. Jadi perlu kita perhatikan juga operasional dari si sumur tersebut gitu ya. Jadi tidak asal kita fluoride kita kurang, kita tambah bukaannya. Nah, ini akan mengakibatkan wellhead pressure decrease, dan kalau sumur itu kita eksploitasi terlalu masif ya, misalkan bukaannya 100% gitu ya, maka ya semakin cepat dia mengalami declining di sisi wellhead pressure, dan ini juga akan menaikkan potensi dari silika deposisi. Nah, untuk di turbin, nah kita juga harus periksa TDS-nya biasanya ya. Kita periksa TDS-nya, kita lihat TDS-nya berapa gitu. Biasanya ya di bawah 0,5 ppm, 1 sampai 0,5 ppm yang tergantung pabrikannya kita gitu ya. Pabrikan dari turbinnya tersebut yang memberikan itu. Nah, kalau misalkan TDS-nya terlalu tinggi gitu ya, atau terjadi brine coilover yang tinggi sehingga steam quality-nya kurang begitu bagus, maka ya kita harus optimalkan dari si proses purifikasi dari sistem tersebut gitu ya. Nah, jika steamnya terlalu kering, maka kemudian bisa kita lakukan steam wash gitu ya, atau ya kita bisa lakukan steam wash sehingga dia menjadi agak lebih basah yang akan menghindarkan dari terjadinya scaling dari semi volatile komponen. Gitu. Yang lain ya kita melakukan turbine wash untuk melarutkan scale-scale yang terdeposisi di blade sehingga kemudian bisa mengurangi terbentuknya deposisi di turbin tersebut, di blade-nya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi beberapa pertanyaan ya, Mas Handika. Ini penanyanya enggak ada. Apakah ada cara lain selain diasamkan agar silika tidak mudah mengendap pada brine dengan SSI di atas 1? Adakah historinya di Indonesia? Gitu, Mas. Iya, terima kasih. Cara lain, kita bisa tambahkan chemical inhibitor, walaupun saya belum melihat ini ya, penambahan chemical inhibitor. Biasanya yang umum dilakukan adalah injeksi acid karena mudah, dan kita tahu efeknya secara umum. Tapi untuk chemical inhibitor biasanya belum belum pernah dipakai. Tapi mungkin sudah dilakukan pengujian. Jadi beberapa kali sudah dilakukan pengujian yang saya tahu di beberapa lapangan, namun setahu saya belum dipakai. Nah, sekarang juga sedang masif dilakukan pengujian di beberapa lapangan untuk chemical inhibitor tersebut. Namun saya belum dapat hasilnya gitu ya. Sarolo sendiri baru akan melakukan pengujian tersebut gitu ya dengan chemical, sehingga saya juga belum bisa bicara banyak untuk chemical inhibitor. Hal lain yang pernah dicoba, gimana supaya nggak terjadi scaling ya? Ada yang ekstrim, misalkan ya udah kita nggak usah reinjeksi aja, jadi fluidanya dibuang gitu ya. Itu bisa menyemari lingkungan ya, nggak bagus juga. Tapi ya kita menghilangkan masalah scaling di sumur reinjeksi, namun kita menghilangkan dukungan reinjeksi terhadap sumur produksi, sehingga sumur produksi kita lama-lama bisa kering. Gitu. Ada juga orang yang mencoba menambahkan caustic gitu ya, tapi ya seperti sudah saya sebutkan tadi ya, mahal dan berisiko juga gitu ya. Itu sih hal-hal lain yang pernah dilakukan. Oke, ini berikutnya dari Mas Habibin Nur Abdurrahman. Izin bertanya, jika kita mengoptimisasi pada komponen yang mengalami scaling tadi, apakah itu tidak akan berpengaruh dengan siklus pada komponen lainnya, Pak? Terutama pada cost-nya. Terima kasih. Ya, kalau kita melakukan, nah ini makanya kita harus hitung ya keekonomiannya. Apakah masalah tersebut bisa mengurangi pembangkitan? Jika bisa, apakah masalah tersebut bisa mengurangi kinerja dari alat-alat kita, misalkan mengurangi kinerja pompa kita atau mengurangi kinerja
ya BOP ya, balance of plant yang lain gitu ya. Nah, jika ini mengurangi kinerja balance of plants BOP kita, nah maka kita harus hitung kalau kita tambah berapakah kinerja yang naik, apakah kita memperpanjang lifetime-nya. Kalau lifetime-nya bisa diperpanjang dengan menggunakan chemical berapa lama? Sehingga bisa kita hitung berapa cost yang kita save versus cost yang kita keluarkan gitu. Kalau misalkan masih lebih untung, ya udah kita ganti aja spare part-nya tiap berapa bulan sekali, ya kita kayak itu gitu. Tapi kalau misalkan lebih menguntungkan pakai chemical, ya kita bisa pakai chemical. Nah, itu harus dihitung dan itu berbeda di lapangan. Dan ya pasti cost-nya juga ya udah pasti chemical. Kenapa pH modifikasi umum dipakai? Karena ya acid ini kan barang komoditi, jadi ya gampang didapat dan murah. Tapi kalau kita pakai chemical inhibitor ini barang komoditi dan mahal pastinya karena customize gitu ya. Jadi cost-nya juga perlu dihitung gitu. Baik, ini ada dua penanya terakhir. Pertama dari Pak Richard Alexander. Izin bertanya Mas Andi, apakah ada opsi lain jika terjadi problem pada acid injection system? Dan apakah power plant masih tetap bisa dioperasikan tanpa acid injection? Atau dapat mengalami penurunan produksi? Mirip-mirip memang, silakan. Ya, yang menarik adalah jika kita mengalami masalah di acid, ya kita ya secara ekstrim ya secara ekstrim kita bisa inject high pressure steam gitu ya, karena steam ini kan mengandung CO2 dan H2S yang kemudian bisa menurunkan pH dari brine kita gitu, bisa menurunkan pH dari brine kita. Tapi kita juga mesti hati-hati karena kalau kita injeksi high pressure steam ke dalam brine, yang mana high pressure steam ini terdapat sulfit, maka kita bisa memicu terjadinya sulfit scale. Contohnya adalah stibnite, stibium sulfit, atau scale dari arsenik sulfit. Nah, ini bisa terbentuk karena terjadinya peningkatan konsentrasi sulfit di dalam brine bersamaan dengan turunnya pH. Gitu. Jadi ini juga kita masih harus hati-hati juga, bisa dilakukan, tetapi dalam kondisi darurat sih, kalau saya sarankan sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Ini penanya terakhir ini dari Karim Maulana ini. Terkait pengembangan geothermal ke depan ya, low to moderate temperature, karena ya saat ini memang fokusnya kan lebih banyak ke high temperature ya, tapi ke depan kan sangat mungkin kita akan mengembangkan ke sana. Jadi low to moderate. Kira-kira apa saja kendala-kendala ataupun masalah yang terkait dengan fluida ini, efek-efek dari fluida, chemical content dan sebagainya ini yang mungkin muncul, dan kira-kira bagaimana untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Oke. Ya, untuk low to moderate enthalpy ini sudah populer ya di beberapa negara, terutama di Eropa, di mana mereka tidak mempunyai lapangan geothermal dengan temperatur tinggi atau enthalpy tinggi. Nah, biasanya dengan temperatur yang lebih rendah, biasanya konsentrasi silikanya juga lebih rendah, sehingga dia terhindar dari resiko deposisi silika. Namun, biasanya untuk low to medium enthalpy ini, biasanya dia deposisinya justru calcite. Karena kalsit, seperti kita ketahui, kalsit nih mengendapnya di temperatur yang lebih rendah, gitu. Sehingga dia mengendapnya di temperatur yang lebih tinggi, karena dia medium to low enthalpy temperatur yang lebih rendah, maka dia banyak melarutkan kalsit di reservoir. Namun di surface dia mengalami oversaturasi sehingga kalsitnya bisa mengendap. Ya, ini permasalahan umum dari medium enthalpy adalah kalsit biasanya di posisinya. Nah, permasalahan kedua selain fluida juga masalah harga ya, karena ngebor sumur medium enthalpy dan ngebor sumur high enthalpy sih biayanya sama ya, kalau kedalamannya sama, kesulitannya sama, maka tentunya biayanya sama. Nah, yang tidak sama biasanya adalah harga listriknya. Nah, dengan harga listrik yang sama dan dengan biaya pengeboran yang sama, namun jumlah listrik yang dihasilkan medium enthalpy ini biasanya lebih kecil. Karena medium enthalpy ini biasanya menggunakan binary ya. Biasanya dia menggunakan binary brine. Jadi binary brine ini memang perbandingan flow rate per megawatt ini memang lebih tinggi dibandingkan
steam turbin ya. Kita menggunakan steam. Kalau steam turbin ini bisa 10 sampai 11 megawatt, 10 sampai 11 ton per jam kita dapat 1 megawatt. Kalau binary brine nih kita butuh 60 sampai 70 ton per jam untuk mendapatkan 1 mega. Jadi bedanya ini bisa 6 kali lipat. Sehingga dengan jumlah flow rate yang sama, kita mendapatkan generation yang lebih kecil untuk medium enthalpy gitu ya. Kalau harganya sama tapi belanja modalnya sama, maka ya rugi lah gitu. Makanya mungkin perlu ada regulasi untuk membedakan harga pembangkitan dari pembangkit listrik medium enthalpy dan pembangkit listrik high enthalpy agar pemanfaatan dari medium enthalpy ini menjadi lebih menarik di masa yang akan datang. Oke, terima kasih. Ini ada penanya yang terakhir ini yang masuk ini. Jadi kita beri kesempatan ya, Mas Andika, dari Mas Zani ya, dari Universitas Jember, Jawa Timur. Steam condensate di beberapa lapangan mengandung boron yang cukup tinggi dibanding parameter yang lain. Apakah tingginya boron ini akan berakibat pada blade turbin ke depannya? Gitu. Nah, iya. Boron ini juga semi volatil komponen sebenarnya. Jadi mirip kayak silika gitu ya, mirip kayak silika. Jadi salah satu cara kita mengidentifikasi perubahan dari kekeringan sumur adalah dengan menganalisa boron di steam biasanya gitu. Jadi ketika konsentrasi boron naik, maka biasanya sumur kita lebih kering biasanya. Dan boron biasanya digunakan bersama dengan chloride untuk melihat origin dari reservoir kita, fluida kita, dengan membandingkan chloride per boron. Namun saya belum menemukan literatur mengenai scaling boron. Terus terang saya belum menemukan literatur mengenai scaling boron. Kenapa? Karena boron, chloride, dan sebagian lithium itu termasuk senyawa konservatif. Jadi boron dan chloride ini senyawa konservatif yang kelarutannya sangat tinggi. Kelarutannya tinggi sekali. Oleh karena itu dia nggak bisa dipakai sebagai geotermometer. Nah, yang bisa dipakai sebagai geotermometer adalah senyawa-senyawa yang non-konservatif seperti silika, sodium, potasium, kalsium, magnesium, gitu, NaKMG, geotermometer NaKMG, geotermometer silika, karena kelarutan mereka dibatasi oleh temperatur sehingga kita bisa menentukan temperatur dari kelarutan mereka. Tetapi khusus untuk chloride dan boron, ini kelarutannya sangat tinggi sekali, sehingga saya ragu apakah dia bisa mengalami pengendapan gitu ya. Bisa saja mengalami pengendapan pada situasi dan kondisi tertentu, tapi saya belum menemukan, karena ini kelarutannya sangat tinggi karena termasuk salah satu senyawa konservatif gitu ya. Baik, terima kasih Mas Andika. Ini penanya yang terakhir. Terima kasih juga kepada seluruh penanya yang tadi sudah mengajukan pertanyaan. Saya kira ini juga memperkaya dari hasanah diskusi kita pada siang sore hari ini. Terima kasih sekali lagi juga ke Mas Andika yang sudah menjawab dengan sabar. Alhamdulillah. Juga kami ingin menyapa beberapa nama ya, enggak sebagian saja. Tadi ada Pak Uum Komarudin itu ya, beliau di NK Research Associate juga, kemudian Pak Fajar Hendrasto ini dari Trisakti, ada Pak Ifnaldi, ada Ibu Win Lestari dari TS, ya, kemudian Ibu Dr. Sri Purwaningsih dari Universitas Jambi, juga ada Ibu Nova Susanti ya, alumni juga dulu ada bimbingan saya, Mas Ibnu dari EBTKE, Mbak Yuni EBTKE juga. Ini ada dari PGE, ya, ada Mas Ahmad Yani, kemudian Mas Mulyanto, kemudian dari PLN ada Mas Tony tadi juga bertanya beberapa pertanyaan ya, terima kasih. Juga Mas Rizal Abiyudo dari Medco, ada Mas Cevi dari Geodipa juga, dan beberapa yang lain ya, Mas Munazi ini juga dari PLN juga hadir ya. Juga kepada mahasiswa S1, S2, S3 yang hadir juga saya lihat nama-namanya, juga para alumni dan semua sahabat NK Academy yang saya hormati. Mudah-mudahan diskusi pada siang sore hari ini bisa memberikan satu manfaat ya ke depan, bagaimana kita bisa
mengembangkan geothermal, power plant, ya, dan sebagainya yang terkait dengan apik, dengan rapi, dan bisa melakukan problem solving. Karena memang bagaimanapun kita ingin agar kita bisa menjadi tuan di negeri sendiri, ya. Ke depan mudah-mudahan kita ini bisa menjadi nomor 1 biggest producers, ya, beberapa tahun ke depan mudah-mudahan, dan kita pun juga perlu menyiapkan itu. Dan Enki Academy, ya, termasuk PT New Quest Geotechnology pun juga terus berupaya untuk mengembangkan teknologi, kemudian juga mengajak kepada seluruh komponen bangsa, ya, termasuk juga rekan-rekan dari negeri-negeri yang lain, gitu, untuk bergabung bagaimana menjadikan geothermal ini bisa memberikan manfaat kepada human, ya, kepada kemanusiaan, ya, sehingga insya Allah keselamatan dari pengembangan PLTP ini menjadi sangat penting, lingkungan juga bisa kita jaga, dan sudah barang tentu bisnis ini pun juga bisa terus berjalan, research, pendidikan, university, ini pun juga bisa terus dikembangkan. Jadi saya kira ini dari berbagai macam komponen stakeholders, ya, pengembangan geothermal ini perlu bersatu bersama-sama, fokus, gitu, saling support, sehingga insya Allah pengembangan geothermal di Indonesia bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Andika, Mas Muhammad Andika, yang sudah menyediakan waktu. Ya, ini saya ingin menampilkan ada sebentar. Nah, saya nggak bisa nampilin. Nah, kecuali kalau begini. Ini ada ya, kenang-kenangan ini Mas Andika, ya. Jadi ada sertifikat untuk jadi pembicara di sini. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi kenangan sama-sama pengembangan geothermal ke depan. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Andika atas waktunya, atas ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas Mas Andika dengan pahala yang lebih baik dunia maupun di akhirat, dan semoga sukses selalu, semoga senantiasa dijaga oleh Allah dari pandemi yang saat ini memang masih ada, dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kepada seluruh sahabat Enki Academy juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti di bulan depan kita akan ketemu lagi insya Allah untuk menyelenggarakan Enki Academy webinar yang ke-8 insya Allah. Ya, feel free to contact us, ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi. Terima kasih sekali lagi Mas Andika. Sampai ketemu lagi. Kepada semuanya, saya akhiri pertemuan ini, Enki Academy webinar yang ke-7. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum.